Halo Daners, welcome back to my channel Pemirsa Kaizo. Oke cuy, balik lagi sama gua Mirza ya, dan kita back to tutorial lagi nih sekarang nih. Nah ini tutorial nih ya, tutorial untuk pemula nih buat kalian-kalian yang pengen live streaming di YouTube nih. Nah buat kalian yang udah master ya, kalian bisa ikut bantu komen buat yang nanya-nanya di bawah nih ntar ya. Oke, jadi kita akan balik lagi dulu nih ke back to basic ya. Jadi sebenarnya gue kemarin ilmu gue udah kejauhan cuy. Jadi sekarang gue balik dulu nih ya, balik dulu lagi ke tutorial dasar awal gimana caranya kalian live streaming di YouTube menggunakan PC, oke? Oke, hal yang pertama harus kalian punya itu wajib punya PC ya cuy ya. Jadi ini tutorialnya menggunakan PC. Nah nanti buat kalian-kalian yang pakai Android, nanti di next video nih gue bakal bikin lagi nih back to basicnya lagi untuk live streaming di Android atau di iPhone ya cuy ya. Nah tapi tetap gue rekomendasiin kalian live streamingnya sih pakai PC ya cuy ya. Karena kenapa? Karena memang lebih enak dan fitur-fiturnya pun semua bisa lengkap juga nih ya. Oke, yang perlu kalian siapkan tadi adalah pertama PC, yang kedua adalah aplikasinya. Yang pertama kalian harus wajib menggunakan aplikasi OBS ya, Open Broadcasting Software, yang kalian bisa download aja di Google Chrome ya. Langsung ketik aja cari OBS ya, download. Oke. Lalu yang kedua, kalau misalkan kalian mau live streaming ya menggunakan handphone nih cuy, kalian wajib aplikasi mirroring. Bebas kalian aplikasi mirroringnya mau pakai Upwork Mirror atau Visor, tapi di sini gue mau menggunakan Air Server. Karena apa? Karena kalau kita menggunakan Air Server itu sudah direcord sama audio internalnya, jadi kalian nggak usah pakai kabel-kabel lagi, kecuali kalau kalian pengen open mic ya. Tapi tutorialnya nggak akan di sini. Kalau open mic itu maksudnya udah ke yang advance ya atau intermediate, dan kalian bisa cari aja di playlist gua cuy ya. Ini buat yang pemula dulu nih ya. Oke, setelah kalian install nih ya, kalian buka dulu nih aplikasi OBS-nya cuy ya. Nah seperti ini, maximize aja. Nah hal yang pertama kalian lakukan adalah setting dulu si OBS-nya biar cuco maning ya, biar enak kalau kalian mau pakai. Nah di setting. Nah di sini dulu ya, di bagian yang general cuy ya. Di sini language-nya English, time-nya dark, automatic check nih, kalian checklist kalian samain sama yang gua ini. Snap sensitivity-nya kalian enable ya, langsung 10, ketik 10 di sini. Projektornya di unbox aja, di unchecklist ya. Lalu sistem tray-nya kalian klik enable. Lalu studio mode-nya kalian yang show preview program labels ya, multi view-nya dicentang. Dan kalian bisa ikutin nih settingan yang seperti gua ini ya. Lalu yang bagian keduanya kita yang pilih di output dulu ya, yang di streaming nih. Nah ini penting banget nih ya. Kalau misalkan kalian menggunakan Nvidia ya, kalian pilih yang Nvidia NVENC H264 yang new nih. Kalau misalkan kalian nggak menggunakan VGA di PC kalian atau di laptop kalian pilih yang X624 aja. Tapi karena gua pakai Nvidia, gua pilih yang Nvidia NVENC ini cuy. Kalau misalkan kalian yang nggak menggunakan Nvidia atau bukan ATI, di situ ada settingannya lagi nih, namanya bukan Nvidia, tapi di situ kalau nggak salah namanya ATI Radeon apa gitu ya. Nah langsung ke sini. Rate controlnya kita pilih yang CBR ya. Lalu bitrate-nya, ini pengertian bitrate gue jelasin dulu. Ada di kolom yang seperti ini cuy ya. Nah disitu kan udah jelas tuh ya, kalau misalkan internet speed kalian berapa, jadi kan harus tahu internet speed kalian itu berapa. Nah di sini karena internet speed gua lumayan oke ini ya, di atas 30 Mbps, jadi gua pakai yang 2500 kbps ya. Jadi tinggal ketik aja nih 2500. Kalau misalkan yang kurang oke, stabil di 1000 sampai 1500 ya cuy, mantap. Oke. Nah di sini presetnya kalian pilih yang quality atau performance aja di antara dua ini. Kalau misalkan komputer kalian agak sedikit kentang, kalian pilih yang performance. Oke, kita pilih aja yang performance. Di profilnya kita pilih yang high. Lalu di sininya bisa ikut visual tuningnya kalian di checklist, dan maximum B-frame-nya itu 2. Nah jangan lupa nih keyframe intervalnya kalian klik 2 juga ya. Nah itu untuk settingan live streaming kalian. Jadi begitu nanti teman-teman kalian nonton live streaming kalian cuy ya, kualitasnya nggak burik di situ, kualitasnya tetap bagus, tetap stabil, dan performa kalian bermain live streaming pun juga tetap oke. Nah ini untuk settingan kalian kalau misalkan kalian mau menggunakan OBS ini untuk record gameplay kalian doang ya. Klik aja di recordingnya ini. Nah ini kalian klik yang tipenya kalian pilih yang standar aja.
Nah, di sini recording path itu adalah dimana kalian mau menyimpan hasil video kalian. Di sini gue disimpan di harddisk gue yang berdrive letternya D ya. Recording formatnya di sini macam-macam, ada yang VLV, MP4, MOV, MKV, TS, M3NU, dan di sini gue pilihnya yang MP4 ya cuy ya, biar gampang kalau misalkan kita mau editingnya cuy gitu. Audio tracknya gue pilihnya cuma satu aja. Nah, di encodernya di sini karena gue pakai Nvidia tadi cuy ya, jadi gue pilih Nvidia-nya yang H264 New lagi ya, atau mau yang ini juga bisa, bebas. Di sini nggak ada rescale outputnya juga di sini ya. Tapi gue pilihnya yang sini aja deh ya, H264. Di rescale outputnya kalian gak usah checklist aja, jadi secara otomatis dia resolusinya 1920 x 1080 ya. Begitu hasil video kalian itu jadi tampilannya lebih bagus. Oke, untuk rate controlnya kita pilih CBR ya, meskipun sini banyak pilihannya, kalian pilih CBR. Nah, ini bitrate-nya cuy, jadi kualitas kalian ini mau bagus atau sedang atau jelek, ini seperti itu. Kalau misalkan kalian mau bagus itu harus di atas 10.000 kbps. Kalau misalkan kualitasnya jelek itu harus di bawah 10.000 kbps. Mau lebih bagus lagi kalian bisa 40.000 kbps. Cuma di sini gue sedang-sedang aja karena harddisk gue ini sudah mulai mau habis, jadi kita settingnya yang 10.000 kbps aja. Oke. Nah, di sini keyframe intervalnya di nolin aja. Nol ini artinya adalah otomatis. Presetnya gue pilih yang quality ya, karena untuk recording sih ini ya, jadi biar lebih bagus hasilnya. Profilnya pun gue pilih yang high. Oke. Nah, sekarang kita bagian yang ke audio. Audionya kita default aja di 160 untuk bitrate-nya ya cuy ya. Nah, setelah itu kita pilih yang bagian audio yang bawah ini. Nah, di sini simple rate kalian bisa pilih yang 48 atau 44,1. Kalau di sini gue pilih yang 44,1 karena biar nggak ada delay nanti pada saat kita recording atau live streaming ya. Lalu untuk bagian yang device ya, ini ya di stock audionya. Jadi kalian mau ngedengerin si hasil dari monitoring dari si OBS ini tuh mau di mana. Nah, karena di sini gue menggunakan headset speakernya Logitech ya. Karena di sini pakai USB, jadi gue pilihnya yang Logitech. Nah, kalau misalkan kalian yang masih menggunakan speaker bawaan dari si PC, yaitu rata-rata biasanya menggunakan Realtek ya cuy ya, Realtek High Definition begitu. Oke. Nah, ini mic ya, mic yang kita mau gunain itu mic yang mana untuk kita ngomong pada saat kita live streaming ataupun kita mau recording mau pakai yang mana. Nah, di sini gua menggunakan dari si Logitech juga karena Logitech ini dia ada untuk si mic-nya ya cuy ya. Nah, seperti ini dia ada headphone-nya, jadi kita bisa ngomong di sini. Begitu. Jadi gua setting di mic-nya di Logitech si headsetnya ini ya cuy ya. Nah, lalu di kayaknya di gua pilih fast, yang lainnya oke, masih default yang lainnya. Oke, kita klik yang bagian video ya. Di sini kalian canvas itu kalau misalnya di bagian sini, di bagian luar ini namanya canvas. Kalian mau resolusinya berapa? Di sini gue pilihnya 1920 1080 biar lebih luas. Lalu output scale resolution itu hasil dari recording kalian atau live streaming kalian itu resolusinya mau berapa. Di sini gue pilih yang 1080 karena ya mungkin si komputer gue ini kategorinya kategori yang mid end, jadi lumayan ya untuk hasilnya. Jadi gue pilih yang 1080 juga. Kalau misalkan yang PC-nya agak kentang itu kalian bisa pilih yang 1012 kali 101280 kali 720 ya, seperti itu. Oke. Lalu downscale-nya nih Lancore sharpening scale 32 sampel, pilihnya yang ini. Common fps value-nya di fps yang mau ditampilin nanti harus 60 ya bagusnya ya cuy ya. Nah, setelah kayak gini lalu kita pilih yang advance ya. Nah, ini si advance-nya kalian pilih yang seperti yang normal. Renderingnya directory di 11 ya. Kalau formatnya NV12, color space yang 6,601. Nah, yang lain-lainnya seperti kayak gini aja sih ya. Nah, di sini ada bagian stream delay. Apa sih itu maksudnya stream delay? Jadi biasanya digunain kalau pada si kita mau turnamen ya. Mau gua kalau nge-caster turnamen itu ada stream delay. Jadi biar si orang itu nggak terlalu real time nonton kita. Itu biasanya gue kasih delay sampai dengan 3 menit minimal sih, sampai 60 detik atau di 1 menit. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai delay, kalian tinggal klik aja yang enable. Durasinya kalian mau yang berapa? Di sini gue durasinya misalkan yang 60 menit ya. Oke. 60 detik, sorry ya, 60 detik. Nah, lalu di sininya gue checklist ya, preserve cut off point atau increase delay when reconnecting. Jadi pada saat kalian misalnya internet kalian jelek dan itu harus keputus internetnya, jadi dia nge-increase gitu ya, memperkecil si delay dari si live streaming kalian seperti itu. Oke. Nah, di sini enable reconnect-nya gua dicentang. Jadi kalau misalkan
kalian internetnya lagi ngedown dan dia keputus internetnya, itu bakal otomatis nge-reconnect dan nge-stream ulang lagi ya. Di sini gua delaynya dikasih 10 detik dan maksimum radiusnya dia mengulang terusnya sampai 20 detik ya, begitu cuy. Nah, di sini nih bagian yang networknya, ini yang paling bagian penting. Kalau misalkan kalian internetnya kurang oke ya, masih di bawah 30 Mbps, kalian wajib centang yang low latency mode ya, biar hasilnya lebih oke gitu ya, biar nggak ada delay-delaynya. Tapi kalau internet gua oke, jadi gua nggak usah di yang latency mode-nya ini cuy, begitu ya. Gua centang aja di sini. Nah, lalu di bagian source-nya kalian centang aja enable browse source hardware acceleration-nya kalian centang. Oke, begitu. Nah, sekarang kita ke bagian atas lagi nih, ke bagian yang stream ya cuy ya. Nah, di sini kalian nge-streamingnya kan kita tutorialnya tentang cara live streaming di YouTube nih ya cuy ya. Jadi kalian di sini pilihnya servisnya YouTube atau YouTube Gaming. Servernya kalian pilih yang primary YouTube English server. Oke. Nah, di sini ada bagian stream key ya. Di stream key ini gimana sih cara ngedapetin dari si stream key ini? Kalian tinggal buka Google Chrome ya. Lalu kalian ketik YouTube. Oke. Nah, di bagian profilnya ini cuy, kalian pilih yang YouTube Studio Beta ini ya. Nah, ini kan tampilan yang barunya cuy ya, yang seperti ini. Nah, gue pilihnya ke Creator Studio Classic aja dulu. Nah, kita pilih langsung yang live streaming ini ya. Nah, di bagian live streaming ini kalian bisa memodifikasi si thumbnailsnya. Jadi begitu pada saat kalian live streaming ya, di bagian thumbnailsnya ini cuy ya, di bagian thumbnail ini bisa kalian rubah tuh. Jadi kalian bisa ngedesain dulu di Photoshop. Di bagian thumbnail lain ini bisa diganti nih. Nah, bisa kalian pilih-pilih thumbnail yang udah kalian edit bisa diganti. Jadi pas saat kalian live streaming, orang-orang bisa ngeliat thumbnails ini kalian ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini judul pada saat kalian live streamingnya itu nanti apa. Diusahakan sesuai dengan game yang kalian mainkan. Contohnya ini misalkan gua kemarin lagi caster turnamen dan gua kasih judulnya PUBG Mobile gitu ya. Di sini keterangan-keterangannya bisa kalian contek, yang kayak gua yang ini boleh kalian contek, kalian tinggal cari aja di video live streaming gua sebelumnya. Nah, lalu di bagian kategorinya nih, apa game yang mau kalian mainin? Ya, di sininya gaming PUBG Mobile, privasinya kalian wajib di public ya. Kalau misalkan unlisted siapa yang nonton ya, begitu. Nah, yang tadi bagian yang stream kayak kalian bisa dapat di sini ya. Caranya kalian tinggal klik yang referral ini. Referral ya, referral ini tinggal kalian klik ya. Ini gua nggak bisa klik, kalau gua klik nanti ketahuan. Nah, langsung kalian tinggal di copy aja bagian sini ya, di copy set ya. Karena di sini gua nggak tampilin, jadi gua nggak ini, kalian tinggal copy. Lalu kalian tadi masuk ke bagian yang ke sini ya, di stream kayaknya kalian paste di sini. Set seperti itu ya cuy ya. Oke, tinggal langsung oke aja. Dan kita balik dulu tadi ke bagian yang si Google Chrome yang tadi ya, si YouTube-nya, settingan YouTube-nya. Di bagian yang YouTube ini kalian pilih yang advanced setting nih, yang bagian bawah nih, advanced setting. Nah, di sini pengaturan berlanjut lagi. Yang pertama di sini kalian centang enable live chatnya, enable slow mode-nya. Jadi kalau misalkan ada yang ngechat kalian banyak, itu bisa di slow aja, di slow. Jadi nggak terlalu banyak yang sampai ngebrebet itu chattingannya, kalian di enable slow ya. Lalu di sini automatic box spam message-nya kalian centang. Jadi kalau misalnya ada yang nge-spam, misalnya yang ngirim link ke live streaming kalian, itu kalian bisa di blok sama YouTube-nya langsung. Nah, di sini kalian pilih yang everywhere. Lalu di sini kalau misalnya yang kalian udah yang monetisasi ya, yang udah lulus monetisasi, kalian pilih yang everywhere ini. Kalau yang belum ya nggak ada nanti bagian sininya ya. Lalu di sini tadi kategorinya gaming PUBG Mobile, video language-nya kalian tadi pilih apa? Di sini kan gue Indonesia, pilih Indonesia. Nah, lalu ke bagian yang bawah ini cuy, enable DVR-nya kalian cek tentang ya. Nah, di sini yang paling penting stream optimasinya mau kayak gimana? Karena di sini ya gue cari yang aman, jadi gue pilih yang low latency. Low latency ini tuh best for the real time interaction with minimal playback buffering. Jadi bufferingnya, jadi kualitasnya normal, bagus gitu. Jadi bagus untuk yang interaksi langsung gitu ya. Kalau misalkan kalian pilih normal latency, ini untuk live streaming yang kualitasnya yang besar-besar, yang kualitas gambarnya lebih bagus. Tapi cari aman karena internet di Indonesia ini kurang bagus. Jadi gue saranin kalian pilih yang low latency dan kalian klik yang save change ini ya.
Oke, kita balik lagi ke yang OBS-nya ya cuy ya. Nah, di sini setelah tadi settingan di YouTube-nya sudah oke. Nah, sekarang tinggal settingan di OBS-nya ini gimana kalian mempercantik live streaming kalian. Yang pertama, kalian ini live streaming mau di mana? Kalau misalkan kalian mau live streamingnya PUBG Mobile, otomatis kalian mainnya di HP kan. Ya kalian wajib pakai yang ini ya. Kita minimize dulu ini, minimize dulu. Kalian buka namanya Air Server yang tadi gue udah bilang. Ini adalah aplikasi mirroring handphone kalian ke komputer gitu ya. Sampai ada tulisan seperti ini. Oke, sampai ada logo seperti ini. Ini tandanya berarti sudah bisa kalian mirroring ya cuy ya. Nah, sekarang tinggal konekin aja si handphone yang mau dipakai untuk mirroringnya. Di sini gua mau menggunakan mirroringnya menggunakan iPad ya. Ini pun juga bisa kok untuk si Android ya. Jadi Air Server ini bisa Android, bisa iPhone ya. Di sini gua pakainya iPad. Oke, tinggal kita mirroring dulu aja. Mirroring ya, cara mirroringnya ya, kalian tahu lah cara mirroringnya kayak gimana. Nah, di sini gue udah mirroring ya, gue udah mirroring dengan baik dan kita di maximize aja di sini. Nah, oke, kita udah maximize ya. Lalu kita balik lagi ke yang OBS-nya ya, karena gua di sini mau live streamingnya dari handphone dari sini ya cuy ya. Jadi kita pilih di sini ya, scenes-nya tambah tanda plus ini. Kalian pilih di sini ya karena menggunakan mirroring ya, karena menggunakan mirroring. Jadi ingat-ingat nih bagian sininya kalian pilih yang Windows Capture ya. Pilih yang oke. Kalian mau kasih nama tadi Windows Capture yang nggak jadi masalah, kalau ini nggak apa-apa. Nah, di sini dipilih di sini yang Air Server Universal 64 ini. Nah, seperti ini sudah oke. Lalu kita buka dulu aja si game PUBG Mobile-nya biar kita bisa nge-rescale ya. Nah, kelemahannya kalau misalkan kalian menggunakan iPad di sini tuh ada apa ya? Ada seperti warna hitam kebuang. Nah, kalian gampang tinggal pencet Alt ya, Alt di keyboard kalian. Kalian tinggal drag aja ini. Set. Nah, ini sudah hilang. Sini sudah hilang. Dan ini warna hitamnya ini bisa kalian ganti pakai background ya. Backgroundnya tinggal kalian plus, pilih yang image. Jadi kita ketik aja background. Oke, lalu kita pilih browse di sini, pilih yang picture. Jadi kalian mau apa namanya, mau ininya kalian download aja lah. Misalkan contohnya gua yang ini nih ya, backgroundnya. Contohnya misalkan yang ini. Yang Galaxy ini. Nah, ini kan karena ini ketimpa, kalian tinggal tarik aja Windows Capture ke atas. Nah, seperti ini. Jadi si background pinggirnya ini bisa kalian pilih background yang mana, seperti itu ya. Nah, di sini untuk audio internal sudah terekam dengan baik ya. Kita bisa masuk ke training dulu. Nah, di sini sudah ada audiometer. Audiometer ini tandanya berarti audio internal kalian sudah terekam ya. Jadi orang pada saat kalian live streaming, orang-orang sudah bisa ngedenger si gameplay kalian ya cuy ya. Nah, di sini tadi mic ya, micnya kan di sini nggak ada, belum berjalan karena di sini gua pakai headset ya micnya. Kita pakai dulu headsetnya. Nah, ini suara mic sudah terekam. Jadi pada saat kita live streaming, orang-orang sudah bisa ngedenger di audiometernya ini ya, begitu ya. Nah, ini gua takut konflik, jadi gua matiin lagi dulu. Oke, selanjutnya kita tinggal gimana caranya kalau misalkan kita mau pakai webcam ya, masang webcam. Masang webcam gampang banget, dengan kalian plus tanda plus ini, pilih yang video capture device ya, tinggal di oke aja, atau bisa kalian ganti nama ya. Ganti nama pakai webcam. Nah, sini kalian pilih, karena di sini gua menggunakan C922 Pro Stream webcam. Jadi gua tinggal klik aja. Nah, di sini sudah ada tuh ya webcam gua, ini webcam yang gua pakai ini udah ada. Kalau misalkan kalian ngerasa gambarnya kurang oke, kalian tinggal pilih yang configure video ini. Nah, di sini kalian bisa atur-atur saturationnya, jadi bisa gambarnya agak berwarna gitu kan. Terus kalian di sininya kamera kontrolnya kalian mau di zoom juga bisa gitu ya, mau di fokus, setting fokusnya mau dibokehin juga bisa. Nah, biasanya gue exposure-nya gue matiin, jadi biar agak sedikit real dari si warna kulit gitu ya. Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, ini kalian bisa setting seenaknya kayak gimana, tinggal oke ya. Lalu sekarang kita ke bagian setting yang resolusi untuk si webcamnya ini ya, bisa kalian custom di sini. Nah, resolusi yang mau gua pakai di sini yang lebih enak biasanya di 1024x578 cuy. Jadi biar gambarnya lebih luas. Nah, kalau misalkan jadi gelap seperti ini, karena tadi exposure gua matiin, tinggal dinyalain lagi, dimatiin lagi ya. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Lalu match output FPS nya gue pilih yang 30. Video formatnya ini, setting ini bisa seperti ini ya.
Oke, tinggal di oke aja. Lalu tinggal kita kecilin aja cuy. Nah seperti ini. Seperti itu ya. Kalau misalkan kalian mau motong pinggirnya karena terlalu kelebaran, tinggal pencet Alt lagi. Tinggal dibeginikan. Lalu kembali ke set ini, digedein sedikit. Nah ini sudah oke, dan kalian sudah bisa live streaming di YouTube gaming ya, untuk kalian mau live streamingin si game PUBG Mobile ini ataupun game-game PC. Nah seperti itu aja sih ya. Nah kalau misalkan kita mau mulai live streaming, langsung kita klik yang Start Streaming. Jadi secara otomatis kalian udah live streaming di YouTube dengan judul yang tadi kalian udah setting di awal ya, di bagian yang sini di basic infonya, begitu ya cuy ya. Nah di sini nih di bagian info dan settingnya di live dashboard, nanti kalian bisa lihat juga di live dashboardnya kalau misalkan kalian udah on live streaming, begitu ya cuy ya. Seperti ini, begitulah pokoknya. Ini gua buat semudah mungkin untuk kalian yang masih awal-awal terjun di dunia live streaming, begitu ya cuy. Oke, mungkin segitu aja tutorial dari gua ya. Jadi kalian kalau misalnya ada yang baru bertanya, silahkan kalian tulis di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian yang udah senior nih, subscriber gua dari awal, silahkan bantu jawab aja. Oke, sekian aja video dari gua. Jangan lupa dan pada waktunya hormati gurumu, sayangi temanmu, itulah tanya kamu budiman. See you next video. Bye bye.